Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Itu cara mengajarkan seorang santri jalan atau metode ia belajar. Kitab ini merupakan karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal berikutnya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu, wal ustaz, dan memilih ustaz, wasyarik, dan memilih teman untuk belajar, wassabat. Nah, itu memilih sahabat dan untuk ia tabah di dalam tetap mencari ilmu itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi para penuntut ilmu ayyakhtara, untuk ia memilih min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu itu ahsanahu, yang terbaiknya ilmu, wa ma yahtaju ilaihi, dan hendaknya ia memilih apa yang ia butuhkan, fi amri dinihi, pada urusan agamanya, fil hali, yang urusan agama itu tetap ia perlukan setiap saat. Nah, misalnya seperti sholat, itu tetap ia butuh untuk ia tetap terus melaksanakannya setiap hari. Nah, berarti untuk menuntut ilmunya itu lebih utama jadinya. Summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, kemudian ia memilih ilmu yang ia butuhkan fil ma'ali, nanti di masa depan. Nanti apa yang ia butuhkan di masa depan, itu yang ia pelajari setelah ilmu hal ini. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan wa yuqaddimu ilma tauhid, dan dia mendahulukan di dalam mempelajari ilmu itu, yang didahulukan itu adalah ilmu tauhid, wal ma'rifata, dan ilmu mengenal, dan ilmu ma'rifat, wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil, yaitu dia mengenal Allah dengan dalil. Jadi dia, seseorang yang menuntut ilmu, tahu bahwa Allah itu ada dengan dalil-dalil, bukan hanya ia mengikuti kata orang. Fa inna imanal muqallidi, maka sungguh imannya seorang yang bertaklid, yaitu ia tahu Allah itu ada, tetapi karena mengikuti perkataan orang. Wa in kana sahihan indana, walaupun dia itu bertaklid dengan pendapat seperti itu sahih, masih bisa diterima di sisi kami. Lakin akan tetapi yakunu asiman, dia itu berdosa. Kenapa? Bitarikil istidlali, karena meninggalkan untuk mencari dalil bahwa Allah itu ada, atau ia meninggalkan untuk mencari dalil tentang sifat-sifat Allah, seperti itu. Jadi imannya seseorang itu masih bisa dianggap sah menurut kami, kata Az-Zarnuji, walaupun ia bertaklid. Nah, inilah fungsinya dia menuntut ilmu. Dia tidak akan bertaklid lagi karena ia sudah mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Wa yakhtaral. Jadi kita atapkan lagi di atasnya ini.
Oh tidak. Wa yakhtarul atiqu dan ia memilih ilmu-ilmu salaf, ilmu-ilmu ulama terdahulu, yaitu ilmu-ilmu agama dunal muhdasat, bukan ia memilih ilmu-ilmu yang kontemporer, ilmu-ilmu yang baru. Nah, jadi santri itu ketika menuntut ilmu, hendaknya ia mendahulukan ilmu-ilmu orang salaf terlebih dahulu. Kalau mereka berkata, alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdasat. Nah, wajib kalian itu untuk mendahulukan mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu salaf, wa iyyakum wal muhdasat, dan berhati-hatilah kalian di dalam mencari ilmu yang baru. Wa iyyaka an tastaghila bihadzal jidal, yaitu berhati-hatilah engkau itu untuk engkau bersibuk dengan perdebatan alladzi zahara ba'da inqiradil akabir minal ulama, yang tampaklah perdebatan itu setelah meninggalnya para ulama-ulama yang besar. Jadi perdebatan itu akan menjadi tanda bahwa perdebatan itu tersebar karena sudah tidak ada ulama yang besar lah gitu masih hidup, karena mereka sudah diangkat oleh Allah. Fa innahu, maka sungguh perdebatan itu yab'idu, menjauhkan anil fiqhi, daripada pemahaman. Jadi suka berdebat itu menjauhkan kita dari cepat untuk memahami. Wa yudayyi'ul umra, dan berdebat itu mempersempit umur. Wa yurisul wahsyata wal adawata, dan mewariskan sifat liar dan sifat permusuhan. Karena kalau orang yang tidak siap untuk kalah dalam berdebat, maka akan ada rasa permusuhan dalam dirinya. Wahwa min asyratis saati, dan dia perdebatan itu tanda-tanda dari kiamat. Wartifa'il ilmi wal fiqhi, dan tanda-tanda hilangnya ilmu dan ulama yang menguasai ahli fikih, ilmu fikih. Kada warada fil hadis, begitu yang datang yang disebutkan di dalam hadis. Amma ikhtiyarul ustad. Nah, sekarang berpindah ke bagaimana untuk ia memilih guru. Tadi kan memilih ilmu, sekarang memilih guru. Fayam bagi ayakhtaral a'lama, maka sepantasnya lah, seharusnya, sepatutnya seorang santri itu ia memilih gurunya itu yang paling alim. Wal awra'a, guru yang paling wara', yang menjaga diri. Wal asanna, dan guru yang paling senior. Secara umur ia yang paling tua. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana telah memilih oleh Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah atas beliau. Siapa yang ia pilih? Yaitu Hammad bin Sulaiman. Hammad ibn Sulaiman, yaitu Hammad, anak dari Sulaiman. Artinya Abu Hanifah memilih guru, yaitu gurunya Hammad bin Sulaiman. Kapan ia memilihnya? Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, yaitu setelah ia berfikir dan menerawang lah gitu, menimbang-nimbang lah gitu. Waqala, dan beliau berkata, Abu Hanifah ini, wajadtuhu syaihan waqara haliman sabura fil umuri. Aku dapati beliau, guruku itu, seorang yang berilmu. Jadi syekh ini bisa berarti dia tua secara umur, atau bisa secara ilmunya ia mempunyai ilmu yang dalam. Jadi aku dapati beliau, guruku itu, seorang yang dalam ilmunya. Waquran, yang bijaksana. Haliman, yang penyabar. Saburan, dan sama artinya juga ini penyabar juga. Fil umuri, di dalam banyak perkara. Waqala, dan beliau berkata, masih ini Abu Hanifah, sabattu 'inda Hammad ibn Sulaiman fanabattu, aku lama menjadi murid lah gitu bagi Syekh Ahmad
bin Sulaiman fanabatu, maka aku tumbuh seperti ini. Artinya ia sudah menjadi seorang ulama yang seperti ini. Nah, itu adalah hasil dari ia memilih seorang guru. Waqala Abu Hanifah. Nah, tetapi kalau zaman sekarang sudah tidak berlaku mungkin sepertinya ini seorang murid yang memilih guru, karena kita atau anak-anak itu belajar di sekolahan, jadi gurunya itu sudah disediakan oleh pihak sekolah. Atau kalau mau memilih gurunya ya pilih sekolahannya dulu berarti, atau pondoknya. Waqala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, dan telah berkata Imam Abu Hanifah semoga Allah meridainya, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi, aku mendengar seorang yang bijak dari negeri Samarkandi. Nah, aku telah mendengar seorang hakim, seorang yang bijak dari banyak orang yang bijak di negeri Samarkandi. Qala, ia berkata orang itu, inna wahidan min talabatil ilmi, sungguh satu orang dari penuntut ilmu, syawarani, telah bermusyawarah denganku, fi talabil ilmi, dalam urusannya yaitu untuk menuntut ilmu. Wa kana qad azama 'ala zihab, sungguh dia orang yang mau menuntut ilmu itu telah berazam untuk pergi ila Bukhara, ke negeri Bukhara, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Nah, kata beliau, kata Syekh Zarnuji, wa hakaza, dan begitulah yang bagi sepantasnya seseorang santri itu, seorang pelajar itu, ayyusyawira, bahwa ia itu bermusyawarah fi kulli amrin, pada tiap-tiap perkara. Fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala, amara rasulahu alaihi salatu wassalam, yaitu memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarati, untuk ia bermusyawarah, fil umuri, pada banyak-banyak perkara. Walam yakun ahadun aftanu minhu, sekalipun tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada beliau. Jadi sekelas Rasulullah saja itu mau ia bermusyawarah, yaitu bertukar fikir dengan para sahabatnya, dengan orang-orang, walaupun beliau itu adalah orang yang paling cerdas di antara mereka. Bagaimana dengan kita? Wa ma'adzalika, dan bersama yang demikian itu, umira bil musyawarah, diperintahkan seseorang itu untuk bermusyawarah. Wa kana yusyawir ashabahu, nah adalah beliau, Nabi itu bermusyawarah dengan para sahabatnya, fi jami'il umuri, pada semua perkaranya, hatta hawaijil bait, hingga ia bermusyawarah itu dalam urusan rumah tangga beliau. Qala Aliun karramallahu wajah, telah berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajah beliau, ma halaka imru'un an musyawarah. Ma halaka imru'un an masyurah, katanya nih. Jadi tidaklah celaka seseorang jika ia bermusyawarah. Jadi kalau bermusyawarah kan sudah kita timbang-timbang bersama. Kila, dikatakan orang, annasu rajulun. Jadi maksudnya ini, manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, annasu rajulun tamun. Pertama itu dari golongan laki-laki yang sempurna. Wa nisfu rajulin, dan golongan kedua itu laki-laki yang setengah laki-laki tadi yang sempurna itu. Wala syai'a, dan golongan ketiga itu adalah golongan laki-laki yang tidak ada apapun. Nah, maksudnya ketiga ini farajul. Maka jenis pertama yaitu rajul yang sempurna itu, man lahu ra'yun sha'ibun, yaitu orang yang ia itu mempunyai pendapat yang benar, wa yusyawirul uqala, dan ia memusyawarahkan pendapatnya itu kepada orang-orang yang cerdas. Nah, artinya dia mau untuk bermusyawarah. Itu golongan laki-laki yang sempurna. Wa nisfu rajulin, dan golongan kedua setengah laki-laki.
man lahu ra'yun shaibun, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar, lakin la yusyawiru, akan tetapi ia tidak bermusyawarah. Au yusyawir, ataupun ia bermusyawarah. Laki-laki, setengah laki-laki ini maksudnya bukan setengah laki perempuan ya, ini setengah dari laki-laki sempurna itu. Nah, walakin la ra'ya lahu, akan tetapi dia walaupun bermusyawarah tetapi tidak ada pandangan baginya, tidak ada apa namanya, la ra'yun, tidak ada pendapat baginya. Nah, wala syai'a, dan jenis yang ketiga itu laki-laki yang tidak ada pendapat pandangannya, dan laki-laki itu la ra'ya lahu, yaitu laki-laki yang tidak ada pandangan baginya, wala yusyawiru, dan ia tidak bermusyawarah. Nah, seperti itu dibagi menjadi tiga. Qala Ja'far As-Shadiq, telah berkata Ja'far As-Shadiq, ini keturunannya Sayyidina Ali ini, li Sufyan Ats-Tsauri, bagi Sufyan Ats-Tsauri, syawir, bermusyawarahlah engkau wahai Sufyan, fi amrika, di dalam urusanmu. Nah, kalau di sini tidak ada ma'anya, di kitab lain ada ma'anya. Ma'alladzina yakhshawna Allah Ta'ala, bersama orang-orang yang mereka orang-orang itu takut akan Allah Ta'ala. Cuma ditambahkan ma'a saja nih. Fatalabul ilmi, maka bermula mencari ilmu, min a'lal umur, itu dari perkara yang paling luhur, wa as'abuha, dan perkara yang paling sulit. Kenapa fakanat? Mungkin karena butuh kepada orang-orang yang cerdas, yang dapat memahami ilmu. Fakanatil musyawaratu fihi, maka adalah bermusyawarah di dalam urusan menuntut ilmu itu, ahamma, itu lebih penting, wa aujaba, dan lebih wajib. Qala Al-Hakim, berkata Al-Hakim rahmatullah alaih, idza dhahabta illa Bukhara, jadi seseorang yang bijak berkata, apabila engkau pergi ke negeri Bukhara, ke negeri Imam Bukhari, fala ta'jal, maka jangan engkau bersegera, jangan engkau itu gupuh-gupuh lah gitu, fil ikhtilafi ilal a'immati, yaitu untuk belajar kepada para imam yang ada di negeri Bukhara. Wamkus, dan tinggallah di negeri Bukhara itu syahrain, selama 2 bulan dulu, jangan belajar, hatta tata'ammala, hingga engkau itu menimbang, wa takhtara, berpikir dan memilih, ustadzan, akan seorang guru. Nah, jadi dalam waktu 2 bulan engkau tinggal itu, engkau menimbang, berpikir mana guru yang engkau jadikan guru. Fa innaka, maka sungguh engkau itu, in zahabata ila alimin, jika engkau pergi kepada satu orang alim, wa bada'ta bisabqi, dan engkau mulai untuk belajar indahu, di sisi guru itu, farubama, maka barangkali, la yu'jibuka darsuhu, jadi pengajarannya itu tidak membuatmu takjub. Di kitab lain itu darsi ya tuh katanya. Jadi pengajarannya itu tidak membuatmu takjub, artinya kamu tidak senang, tidak puas dengan cara mengajar guru itu. Fatatrukahu, maka engkau meninggalkan guru itu. Fatadhaba ilal akhar, kemudian engkau pergi lagi untuk menemui guru yang lain. Fala yubarakulaka, maka perlakuan seperti itu tidak diberkahi bagimu, fit ta'allumi, di dalam belajarmu, di dalam proses menuntut ilmu itu. Makanya dinasihatkan untuk ia tinggal 2 bulan dulu, untuk ia memilih guru, jangan langsung. Nah, ini tentunya sesuai dengan kondisi zaman lah gitu ketika itu, atau mungkin tidak ada pondok pesantren ya. Fata'amal fi syahraini, maka berfikirlah di dalam 2 bulan itu, fi ikhtiyaril ustaz, untuk memilih guru, wasyawir, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaja, hingga engkau itu tidak butuh, ila tarkihi, kepada meninggalkan guru, wal i'radi, dan berpaling anhu, daripada guru. Fatasbata,
Ini kayaknya masih atap ke la tahta aja itu nih. Fatas bata. Sabata yasbutu. Fatas buta, maka engkau akan tetap indahu di satu guru itu, hatta yakuna, hingga jadilah ta'allumuka, proses belajarmu itu, mubarakan, diberkahi, wa tanfa'u bi ilmika katsiran, dan ilmumu itu bermanfaat dengan banyak, seperti itu. Jadi jangan pindah-pindah guru, sebelum satu guru pindah lagi ke guru yang lain. Nah, itu kata Syekh Zarnuji. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai santri, anna sabra. Nah, sekarang ini tentang kesabaran. Bahwa kesabaran itu wasabata, dan keteguhan di dalam ketabahan lah gitu. Aslun kabirun, itu adalah pondasi yang besar fi jami'il umuri, dalam semua perkara. Walakinnahu, akan tetapi azizun, jarang. Jadi jarang ada orang yang tabah di dalam mengarungi kesukaran di dalam proses belajar. Kama qila, sebagaimana dikatakan, likullin ila sya'wil ula harakatu, walakin azizun fir rijali sabatu. Nah, tiap-tiap orang itu ia ingin mendapatkan ia kepada posisi yang tinggi itu, harakatu itu ingin. Jadi artinya semua orang ingin mendapatkan tempat yang tinggi. Walakin, akan tetapi, azizun, jarang, fir rijali sabat, itu jarang para laki-laki itu teguh di dalam menerima cobaan. Kila, dikatakan orang, masyuja'ah, apakah itu keberanian? Kila, dijawab juga oleh seseorang, asyuja'atu sabru sa'atin. Bermula keberanian itu adalah sabar di dalam sabar beberapa waktu lah gitu, untuk menghadapi beratnya cobaan di dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu, ini mungkin maksudnya. Nah, jadi keberanian itu bukan tentang melawan musuh, ditantang musuh langsung untuk meladeninya, tetapi keberanian itu adalah sabar yang panjang lah gitu, untuk menuntut agar mendapatkan ilmu lah gitu. Sabar untuk mengarungi kesulitan di dalam menuntut ilmu. Fayam bagi ayat sebuta, maka sepantasnya lah bahwasanya ia tetap wayasbira, dan bersabar, ala ustadin, di atas satu guru, wa ala kitabin, dan juga bersabar di atas satu kitab, hatta la yatrukuhu, hingga ia tidak meninggalkan satu kitab abtar itu menjadi terputus, wa ala fannin, dan ia hendaknya bersabar di dalam mempelajari satu bidang ilmu, hatta la yastaghila, hingga ia tidak sibuk bifannin akhar, dengan materi pelajaran yang lain, qabla ayyutkina, sebelum ia yakin, sebelum ia memutkinkanlah seperti ini yang awal pelajaran, ia mantapkan dulu pelajaran yang awal, baru untuk pindah ke kitab yang lain atau ke fan yang lain. Wa ala baladin hatta la yantaqila, dan hendaknya ia itu kepada tempat tinggalnya itu la yantaqil, tidak berpindah, la yantaqila, tidak berpindah-pindah, ila baladin akhar, ke negeri yang lain. Jadi hendaknya ia satu negeri, yaitu satu, kalau tidak tinggal di pondok, tinggal di satu desa yang tetap, yang ia itu tidak berpindah-pindah dari desa itu, min ghairi daruratin, itu tidak berpindah ia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tanpa ada kedaruratan. Kenapa? Fa inna dzalika kullahu, maka sungguh yang demikian itu, tidak berpindah-pindah guru, tidak berpindah kitab, tidak berpindah semua yang tadi disebutkan itu, yufarriqul umur, itu mencerai-beraikan urusan, itu menyulitkan urusan kita di dalam belajar. Wa yusghilul qalba, dan ia menyibukkan hati, terlalu cepat pindah, hatinya menjadi sibuk. Wa yudayyi'ul awqati, dan ia perbuatan seperti itu menghilangkan waktu, menghamburkan waktu lah gitu,
tidak menggunakan waktu secara efisien. Wa yu'dzil mu'alim, dan perbuatan seperti itu menyakiti guru. Wa yambagi ayasbira, hendaknya sepantasnya seorang santri untuk bersabar, amma turiduhu nafsuhu wa hawahu, dari apapun yang nafsu dan hawa nafsunya inginkan. Jadi hendaknya ia menahan apa yang hawa nafsunya inginkan. Qala syair, berkata seorang penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Nah, sungguh hawa nafsu dia itu hina dengan dirinya sendiri dan kalah dari hawa nafsu, artinya dia itu kalah juga dengan sesuatu yang terhina. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati, dan hendaknya ya para santri itu bersabar atas segala macam ujian dan baliyat dan cobaan-cobaan. Qila, dikatakan orang, khazainul muna ini ya. Ini di kitab lain muna, bukan manan ini. Itu gudang-gudangnya harapan dan cita-cita ala qanatiril mihani, yaitu diliputi oleh banyaknya ujian-ujian. Jadi qanatir kita artikan banyak di sini. Jadi khazain itu gudang-gudangnya tujuan kita, cita-cita kita itu, artinya cita-cita kita itu terhalang oleh banyak cobaan-cobaan, harus dilewati. Walaqad unsyidtu, dan sungguh telah dibacakan kepadaku, dinasihatkan kepadaku, wakila, dan dikatakan orang, innahu, bahwa nasihat itu yang didendangkan kepadaku itu li'aliin, itu adalah nasihat atau syair yang memilikinya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, syairan dalam berbentuk syair. Apa kata beliau? Ala lan tanala ilma illa bisittatin, ketahuilah olehmu, lan tanala, engkau tidak akan dapat menggapai ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbi'uka an majmu'iha bibayanin, yang aku akan mengabarkan, memberitahukan kepadamu dari kumpulan dari semuanya itu dengan jelas. Apa saja itu? Zakaun, pertama itu adalah kecerdasan, wa harsun wastibarun wa bulghatun, itu pertama kecerdasan, semangat, kesabaran, bekal. 4 sudah itu wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Yang kelima adalah petunjuk guru. Jadi seorang santri akan mendapatkan ilmu dengan petunjuk guru, wa tulu zamani, dan menghabiskan banyak waktu. Wa amma ikhtiyar syarik. Nah, sekarang ini setelah membahas tentang kesabaran, beliau membahas tentang memilih teman. Wa amma ikhtiyar syarik, adapun memilih teman di dalam belajar tentunya ini, fayambagi an yakhtarul mujidda, sepantasnya lah, sepatutnya seorang santri memilih teman yang bersungguh-sungguh, yang rajin, wal wara, dan dapat yang wara, yang menjaga diri, wa sahibat taba'il mustaqim al mutafahim, yaitu teman yang mempunyai tabiat yang lurus, yang mudah untuk memahami pelajaran. Pilihlah teman seperti ini. Wa yafirra, dan hendaknya itu ia lari minal kaslani, dari teman-teman pemalas, wal ma'attili, dan yang teman-teman yang menghambur-hamburkan waktu, wal miksari, dan terlalu banyak omong, wal mufsidi wal fattani, dan teman-teman yang banyak merusak atau yang sifatnya merusak, wal fattani, dan mungkin fattani, teman-teman yang banyak memberikan cobaan gitu. Atau suka memfitnah. Qala syair, berkata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinah, tentang seseorang itu jangan kau tanyakan, tetapi maksudnya jangan kau tanyakan tabiatnya, tetapi lihatlah siapa temannya.
fa innal qarina bil maqarini yaqtadi, maka sungguh teman dengan teman yang lain itu mengikuti tabiatnya. Fa in kana dza syarrin, maka jika ada temannya itu buruk, fajanibhu suratan, maka cepatlah engkau lari menjauh darinya. Wa in kana dza khairin, dan jika ada temannya itu dipenuhi dengan kebaikan, faqarinhu, maka temanilah ia, tahtadi, engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa ansyidtu, dan aku didendangkan juga syu'ran dalam bentuk syair yang lain akhar. La tashabi al-kaslana fi halatihi, jangan engkau temani para pemalas dalam setiap keadaannya. Kam salihin, betapa banyak orang yang saleh, bifasadi akhara yafsudu, itu rusak orang yang baik itu karena dengan buruk temannya yang lain. Adawal balidi ilal jalidi sari'atun, itu kontaminasi kebodohan itu lebih cepat kepada orang yang pintar. Kal jamari yuba'u fir ramadi fayakhmudu, itu seperti bara api yang diletakkan di bekas abu yang kayu yang dibakar, fayakhmudu, maka ia akan menjadi tidak terang lagi, tidak panas lagi. Nah, jadi diumpamakan orang yang baik itu seperti bara api yang menyala, yang bersinar, tetapi sinarnya akan hilang ketika sudah diletakkan di dalam abu yang akan memadamkan cahayanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita selesaikan saja ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam, bermula setiap anak yang dilahirkan itu lahir atas fitrahnya Islam. Illa anna abawahu, kecuali bahwasanya kedua orang tuanya lah yuhawwidanuhu, yang menjadikan ia Yahudi anaknya itu, wa yunassiranahu, dan keduanya menjadikan ia Kristen karena orang tuanya Kristen, wa yumajjisanuhu, dan menjadikan ia Majusi. Ini al-hadis. Wa yuqalu fil hikmatil farisiyah. Nah, ini coba saya cek di kitab lain ini, nggak bisa saya baca ini. Katanya ini, ya robad bad turbuda zamadi ribat bihaqqi zati baqillahi samad, ya robad arat tar'a siwa jahimi, ya raniku kirtaya bina ini. Ini bahasa Persia ya. Jadi wa yuqalu fil hikmati bil farisiyah, dikatakan orang sebuah hikmah dalam berbahasa Persia. Nah, artinya kira-kira teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular berbisa, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahim. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. In kunta tabghil ilma wa, ini di kitab yang lain min ahlihi juga katanya, in kunta tabghil al-ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabir al-arda bi asma'iha wa'tabir as-sahiba bis sahibi. Nah, artinya jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu,
atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya. Dan perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat, dengan siapa ia bergaul. Nah, ini tidak perlu saya adukan, ini apa namanya, saya juga tidak tahu apa maksudnya ini tentang bumi. Maka ambil ibaratlah engkau dengan bumi, bi asma'iha, dengan nama-namanya bumi. Nah, jadi bagi yang tahu silakan untuk komentar di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.